Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 anggota, yakni yang pertama ada Lilis Puspitasari, ada Ahmad Firdaus yaitu saya sendiri, kemudian ada Ristahari Al-Husrin dan Andi Muhammad Fajri Masyengre. Nah, di sini kami membawakan sebuah startup yang dimana startup kami namanya itu Halal Mart, yang ini adalah marketplace produk halal yang berbasis syariah. Nah, kemudian di sini ada 3 pokok poin permasalahan dan juga solusinya nanti, di mana ini akan dijelaskan oleh teman kami yakni Irstahari Al-Husni. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada tiga poin permasalahan. Yang pertama itu kurangnya marketplace khusus produk halal. Banyak platform e-commerce besar tidak memiliki kategori khusus produk halal sehingga konsumen kesulitan menemukan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua itu ketidakjelasan kehalalan produk di platform umum. Banyak produk yang dijual secara online tidak memiliki sertifikasi halal yang jelas sehingga meragukan kehalalannya bagi konsumen muslim. Yang ketiga itu sistem pembayaran e-commerce konvensional masih mengandung unsur riba. Nah, sebagian besar metode pembayaran di e-commerce menggunakan kartu kredit dan pinjaman berbasis bunga yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Nah, selanjutnya itu ada solusi yang ditawarkan. Nah, ada beberapa solusi yang ditawarkan, salah satunya yaitu marketplace khusus produk halal bersertifikasi untuk menyediakan ekosistem belanja aman dan terpercaya bagi konsumen muslim. Yang kedua itu verifikasi halal berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap kehalalan produk. Yang ketiga itu sistem pembayaran berbasis akad syariah atau tanpa riba atau garar. Nah, oke, terima kasih kepada Ristahari yang sudah menjelaskan tentang 3 poin masalah dan solusi yang ditawarkan. Nah, sekarang mungkin menjadi pertanyaan, verifikasi halal berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap kehalalan produk. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu blockchain ya. Nah, blockchain ini adalah teknologi yang menyimpan data itu dalam bentuk rantai blok. Nah, yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Nah, dalam konteks halal mart, blockchain ini digunakan atau verifikasi halal agar konsumen dapat dengan mudah memastikan bahwa produk yang mereka beli ini benar-benar halal. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Bagaimana cara kerjanya? Nah, yang pertama ada pencatatan sertifikasi halal, yaitu produsen atau penjual mengunggah sertifikasi halal resmi dari lembaga berwenang, misalnya MUI atau lembaga internasional. Nah, data sertifikat ini disimpan dalam blockchain sehingga tidak bisa diubah atau dipalsukan. Nah, yang kedua adalah transparansi informasi. Setiap produk di marketplace itu memiliki kode unik yang bisa dipindai oleh konsumen untuk melihat riwayat sertifikasi halal. Konsumen bisa melihat informasi lengkap, yaitu seperti sumber bahan baku, proses produksi, hingga lembaga yang menerbitkan sertifikat halal. Yang ketiga adalah keamanan data dan kepercayaan konsumen. Nah, karena data di blockchain bersifat permanen dan transparan, tidak ada pihak yang bisa menghapus atau memanipulasi informasi kehalalan per produk. Nah, hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen karena mereka dapat memastikan sendiri kehalalan produk tanpa harus bergantung sepenuhnya pada klaim penjual. Nah, yang keempat adalah penggunaan smart contract untuk kepatuhan syariah, yaitu blockchain ini memungkinkan penggunaan smart contract, yaitu kontrak digital otomatis yang memastikan semua transaksi dan operasi halal mart sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, sistem dapat memblokir produk yang tidak memiliki sertifikat halal atau menghentikan transaksi yang tidak sesuai dengan akad syariah. Ini cara kerjanya bagaimana blockchain itu. Yang kemudian teknologi yang digunakan halal market yaitu kami ada 4, yaitu yang pertama ada website dan aplikasi mobile user friendly untuk memudahkan akses bagi konsumen muslim. Yang kemudian blockchain untuk transparansi sertifikasi halal, yaitu memastikan produk dijual
benar-benar halal. Nah, yang ketiga adalah sistem pembayaran berbasis akad murabah guna menghindari riba dalam transaksi. Kemudian yang keempat adalah platform edukasi berbasis AI yang memberikan informasi dan rekomendasi produk halal kepada pengguna. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut yang dimana model bisnis dan keuntungan startup akan dijelaskan oleh teman kami yakni Lilis Puspita Sari. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang model bisnis dan keuntungan-keuntungan startup. Yang dimana dalam menjalankan startup halal market, sangat penting untuk kita memiliki model bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, model bisnis yang dirancang itu kita harus pastikan bahwa setiap sumber pendapatan itu halal dan mengandung ekosistem perdagangan yang adil dan berkah. Selanjutnya kita ke pembahasan yaitu mengenai tentang model-model bisnis. Nah, di sini kita akan membahas 4 model bisnis. Yang pertama, komisi syariah dari transaksi penjualan, yang dimana seperti pula dengan marketplace lain, halal market ini juga mengambil komisi dari setiap transaksi, tetapi tanpa adanya unsur riba atau ketidakjelasan. Kemudian komisi itu sendiri dihitung secara transparan dan disepakati pada awal oleh penjual. Kemudian model bisnis yang kedua yaitu langganan premium bagi penjual, yang dimana penjual bisa membayar biaya berlangganan untuk mendapatkan fitur tambahan seperti iklan lebih banyak, analitik bisnis, ataupun dukungan pemasaran. Langganan premium bagi penjual ini mirip dengan model berlangganan di marketplace yang lain, tetapi tanpa mekanisme yang merugikan ataupun spekulatif. Yang ketiga yaitu model bisnis iklan syariah sesuai dengan etika Islam. Nah, halal market menawarkan layanan iklan halal di mana hanya produk halal yang boleh diiklankan. Tidak adanya iklan yang mengandung unsur-unsur haram seperti riba, perjudian, ataupun produk yang non-halal. Selanjutnya yaitu model bisnis yang terakhir, yaitu kemitraan dengan lembaga halal untuk layanan sertifikasi, yang dimana halal market ini bisa bermitra dengan LPPOM MUI atau badan sertifikasi halal yang lain, guna membantu penjual mendapatkan sertifikasi halal dengan lebih baik dan mudah. Nah, dari kemitraan itu sendiri, halal market bisa mendapatkan komisi atau biaya administrasi yang secara sah dan secara syariah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang keuntungan startup. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 keuntungan startup, yaitu yang pertama, beroperasi sesuai prinsip syariah. Halal market ini mengikuti prinsip ekonomi Islam yang semakin diminati oleh umat muslim yang ingin berinteraksi tanpa riba atau ketidakjelasan. Nah, ini pula menjadi nilai jual yang utama yang membedakan halal market dengan e-commerce yang konvensional. Selanjutnya, keuntungan startup yang kedua, yaitu menargetkan pasar muslim yang besar. Nah, populasi muslim global ini mencapai 1,9 miliar orang dengan pertumbuhan pasar produk halal yang sangat pesat. Maka permintaan akan produk halal akan terus meningkat, termasuk dalam kategori makanan, kosmetik, fashion, atau layanan keuangan syariah. Dengan menargetkan pasar yang besar ini, halal market memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. Selanjutnya yang terakhir yaitu keuntungan startup yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Nah, di sini banyak konsumen muslim yang ragu terhadap produk yang dijual di marketplace umum karena tidak adanya jaminan kehalalan. Nah, dengan menggunakan fitur verifikasi ini, dengan menggunakan fitur verifikasi halal berbasis blockchain,
yaitu halal market ini dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan yang akan menarik lebih banyak konsumen, sehingga semakin banyak pengguna yang percaya. Oke, terima kasih kepada Lilis Vitasari yang telah menjelaskan tentang keuntungan startup dan juga model bisnisnya ya, model bisnis dan keuntungan startup. Dan untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang pendanaan, ini akan dijelaskan oleh teman saya yakni Muhammad Fajri. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya Andi Muhammad Fajri. Saya akan menjelaskan apa itu pendanaan. Pertama-tama kita perlu ketahui pendanaan dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama equity crowdfunding syariah, terus yang kedua mudharabah, dan ketiga sukuk retail syariah. Lalu yang keempat itu kemitraan dengan bank syariah dan angel investor muslim. Saya akan menjelaskan mulai dari equity crowdfunding syariah. Apa itu equity crowdfunding syariah? Equity crowdfunding syariah adalah pendanaan berbasis bagi hasil tanpa riba, di mana investor mendapatkan keuntungan dari persentase keuntungan bisnis, bukan bunga. Terus yang kedua mudharabah. Mudharabah adalah skema kerjasama antara pemodal atau investor dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian yang dihasilkan akan ditanggung oleh pemodal. Nah, lanjut yang ketiga, sukuk retail syariah. Apa itu sukuk retail syariah? Sukuk retail syariah adalah instrumen obligasi syariah yang digunakan untuk mendapatkan modal dari publik dengan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang terakhir dan yang keempat, kemitraan dengan bank syariah dan angel investor muslim. Kemitraan dengan bank syariah dan angel investor muslim adalah sumber pendanaan dari bank syariah yang menggunakan akad syariah dan investor individu muslim yang tertarik mendukung bisnis berbasis syariah. Mungkin untuk pendanaan cukup itu saja, saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, terima kasih kepada teman saya yakni Muhammad Fajri yang telah menjelaskan tentang pendanaan kita itu dari mana ya. Sudah dijelaskan tadi pendanaan kita itu dari yang pertama ada equity crowdfunding syariah, kemudian mudharabah dan suku retail syariah serta kemitraan dengan bank syariah dan angel investor muslim. Itu sumber pendanaan kita. Nah, kemudian kita akan membahas tentang strategi pemasaran kita, yaitu yang pertama kita akan berkolaborasi dengan influencer muslim. Kemudian yang kedua adalah referral program, yaitu bagi pengguna dan penjual, dan digital marketing berbasis syariah SEO atau kemudian FB Ads dan IG Ads. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah event atau webinar edukasi halal bersama pakar industri. Itu strategi pemasaran kita. Nah, kemudian pertumbuhan startup kita. Nah, ini pertumbuhan startup kita yaitu pada tahun pertama, yaitu pada tahap awal halal market diluncurkan dengan fokus utama yaitu membangun ekosistem marketplace yang solid. Nah, targetnya adalah menarik minimal 500 penjual yang menjual produk bersertifikat halal untuk memastikan kepercayaan konsumen. Nah, upaya pemasaran awal akan dilakukan melalui kampanye digital, kolaborasi dengan influencer muslim, serta kerjasama dengan lembaga bersertifikasi halal. Nah, kemudian pertumbuhan startup pada tahun ketiga kami yaitu setelah fokus pada setelah platform mulai stabil. Nah, ekspansi akan difokuskan kepada skala nasional, mencakup lebih banyak wilayah di Indonesia. Targetnya adalah mencapai 50.000 pengguna, yaitu pengguna aktif ya, baik itu pembeli ataupun penjual. Nah, strategi pertumbuhan ini mencakup peningkatan fitur kerjasama itu dengan bank syariah untuk sistem pembayaran halal, yaitu serta program referral untuk mempercepat akuisisi pengguna. Nah, kemudian pertumbuhan startup pada tahun ketiga yaitu setelah sukses di Indonesia nih, Halal Mart akan berekspansi ke pasar Asia Tenggara yang memiliki populasi muslim besar, itu seperti Malaysia, Brunei, Mesir, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini teknologi blockchain akan diimplementasikan secara lebih luas untuk memastikan transparansi sertifikasi halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen global. Nah,
Kemudian halal market ini juga akan menjalin kemitraan yang dengan lembaga halal internasional agar dapat bersaing di pasar global. Itulah tahap pertumbuhan startup kita. Nah, kesimpulannya adalah halal market adalah solusi marketplace produk halal yang terpercaya yang menawarkan ekosistem belanja berbasis syariah dengan sistem pembayaran yang bebas riba, memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, Halal Mart tidak hanya menghadirkan solusi bagi konsumen muslim yang mencari produk halal, tetapi juga menjadi peluang investasi yang menjanjikan bagi investor yang ingin berkontribusi dalam ekonomi syariah yang berkelanjutan. Ini kesimpulan dari halal market kami. Nah, kemudian jangan lupa untuk bergabung dengan revolusi e-commerce halal. Bergabunglah dengan revolusi e-commerce halal, yakni investasi tanpa riba, berkah dunia akhirat. Jangan lupa bergabung ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Terima kasih banyak. Presentasi ini dari kelompok 6 ya. Itu tugas dari matkul Technopreneurship ya. Dan jika saya ada salah kata ataupun teman saya ada salah kata dari awal hingga akhir, saya mewakili memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.